Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Anisyatul Dunia selaku dosen pembimbing pendidikan Pancasila kelas 73 serta teman-teman sekalian. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aksini Yusroni, Anissa Nurmaulinda, Arifuddin Kusumana Vandani, serta Fauzan Setiawan Panduwibowo akan menyampaikan video pembelajaran mengenai etika Pancasila. Pengertian etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan mores. Aliran besar etika. Dalam kajian etika dikenal 3 teori atau aliran besar, yaitu deontologi, teologi, dan keutamaan. Setiap aliran memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah sudut perbuatan dikatakan baik atau buruk. Yang pertama adalah aliran deontologi, yaitu penilaian baik dan buruk didasarkan pada kewajiban. Kemudian yang kedua adalah aliran teologi, yaitu penilaian baik dan buruk didasarkan pada tujuan dan akibat. Serta yang ketiga adalah aliran keutamaan, yaitu penilaian berdasarkan pengembangan karakter. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika terletak pada 5 sila. Sila pertama, sila ketuhanan, mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, sila kemanusiaan, prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi, yakni kebajikan dan kearifan. Dan yang ketiga adalah sila persatuan, memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Dan yang keempat, sila kerakyatan. Sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir, yakni sila kelima adalah sila keadilan. Sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja atau deontologi atau tujuan saja atau teleologi, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi yang pertama, meletakkan nilai sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan
Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, Pancasila juga dapat dikatakan sebagai solusi adanya persoalan yang terjadi di Indonesia. Seperti halnya yang sering kita ketahui bersama, persoalan yang sering terjadi di negara ini yaitu adanya tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk mengambil yang bukan haknya, melainkan hak rakyat, dan pencurian uang yang dapat merugikan keuangan ataupun perekonomian negara. Korupsi juga dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila pertama dan juga sila kelima. Perbuatan korupsi sangat bertentangan dengan sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam praktek pencurian uang tersebut mereka tidak percaya lagi bahwa Tuhan yang Maha Esa ini selalu memperhatikan hamba-hambanya dalam melakukan segala aktivitasnya. Serta dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di dalam prakteknya mereka yang melakukan tindak pidana korupsi ini telah mencuri uang negara serta hak yang seharusnya diterima oleh rakyat. Kasus tindak pidana yang baru-baru ini terjadi adalah kasus bansos yang seharusnya diberikan kepada rakyat di masa pandemi COVID-19 serta kasus korupsi Asabri. Persoalan yang kedua yaitu penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah. Indonesia merupakan negara hukum, namun hukum yang terjadi di Indonesia masih dapat dipermainkan, bahwa ada pernyataan hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal ini dapat diatasi apabila kita dapat mengamalkan Pancasila terutama pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana keadilan ini seharusnya dapat menjadi hak seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai bagaimana Pancasila dapat menjadi problem solving untuk permasalahan korupsi dan juga penegakan hukum. Maka, untuk yang ketiga, kita bisa membahas Pancasila sebagai solusi untuk kerusakan lingkungan. Mengapa? Kita dapat mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yang dikatakan bahwasanya lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pelestarian fungsi, dan sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan Pancasila sebagai problem solving bagi kerusakan lingkungan? Kita dapat menarik garis dari pernyataan. Lingkungan merupakan upaya pelestarian dan pemanfaatan penataan secara terpadu. Nah, kata terpadu tersebut kita dapat melihat dari sila-sila Pancasila yang dari satu ke satu lainnya merupakan sebuah keterpaduan. Nah, keterpaduan tersebut dapat kita aplikasikan dalam lingkungan kita sehari-hari, yang mana apabila kita menyadari hal tersebut, maka kita akan dapat melestarikan lingkungan dan juga ikut menjaga lingkungan sekitar. Saat ini kita memasuki permasalahan dan problematika bangsa yang nomor 4. Permasalahan tersebut adalah dekadensi moral. Nah, dekadensi moral ini juga disebut sebagai demoralisasi, merupakan sebuah kejadian di mana kemerosotan moral terjadi oleh masyarakat Indonesia. Nah, hal tersebut tentunya tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan terdapat sebab dan juga latar belakangnya. Nah, dekadensi moral ini dapat terjadi akibat adanya budaya hedonisme dan juga lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Mengapa sila pertama? Hal ini sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ketuhanan sendiri merupakan sebuah konteks keagamaan yang mana dalam sebuah agama pasti akan membahas mengenai moral-moral dan juga etika.
melihat tayangan tadi, diharapkan kita memahami mengenai apa itu etika Pancasila, serta Pancasila sebagai problem solving. Cukup sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.